Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Babam akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam 7:30 malam di Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Gorontalo. Untuk pelayan ibadah raya di minggu ini, kegiatan doa puasa diadakan pada hari Jumat 16 April 2021 jam 12 siang bertempat di aula. Untuk latihan pelayan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu 17 April 2021 jam 6 sore bertempat di gereja. Hari Minggu 18 April 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah raya pada jam 9 pagi di gereja. Tiket minggu ini oleh Rayon Hermon. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook GPD Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPD Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, mencuci tangan menggunakan sabun. Pengecekan suhu tubuh. Penggunaan masker. Membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. GPDI Eklesia Kota Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi berikutnya. Saya Babam dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga iman dan imun. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan kita semakin naik dan naik, itu juga sebuah pilihan, saudara-saudara. Tentunya ketika orang ingin karirnya ingin lebih baik lagi, dia bukan akan bermalas-malasan. Dan orang yang bermimpi untuk cita-citanya selalu tercapai, itu adalah sebuah pilihan di mana dia harus bekerja keras.
Ingat bahwa kehidupan yang ada di burung di udara, firman Allah berkata burung di udara dia pelihara. Tetapi jangan salah, burung itu setiap jam 4:30 pagi, jam 5 pagi, burung sudah keluar lebih dulu dia mencari makanan. Dan burung yang keluar di tengah atau di pagi hari masih gelap, burung itu akan mendapatkan makanan yang terbaik, makanan yang lezat. Itulah ulat-ulat. Dan burung yang akan keluar dari sangkar pada jam 6 sudah siang, maka mereka akan mendapatkan sisa-sisa makanan. Begitu juga kehidupan kita. Bapak ingin hidup lebih baik, ingin hidup lebih sukses, maka pilihan kita, atau saya berikan pilihan kepada Bapak Ibu semua. Saya akan menyapa narasumber dari wilayah Gorontalo Utara, Bapak Yan Rambiko, AKBP Purnawirawan Polisi. Bapak Yan Rambiko ada di Garut, Gorontalo Utara. Harusnya beliau ada di Studio 3 malam hari ini, namun ada satu dan lain hal beliau tidak sempat bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan narasumber yang kedua dari Sulawesi Tenggara, dari daerah Kendari kalau nggak salah, Bapak Yohanes Agus. Beliau adalah seorang keluarga muda, atau dari muda beliau menjadi orang yang gigih, orang yang tipe pekerja keras, dan beliau akan menjadi narasumber kita malam hari ini. Saya sebenarnya tidak berlama-lamaan ingin tersambung dengan narasumber kita yang ada di baik Gorontalo Utara, baik yang ada di Kendari. Halo, selamat malam Pak Yan Rambiko. Apa bisa mendengar suara kami? Sebentar pemirsa, kita akan coba tersambung dengan AKBP Purnawirawan Polisi Bapak Yan Rambiko. Beliau adalah seorang mantan polisi yang dalam karirnya Tuhan angkat begitu luar biasa, dan kesaksiannya bahwa dalam pekerjaannya dia diberkati oleh Tuhan. Semua apa yang dia cita-citakan Tuhan buka jalan. Dan kesaksian beliau adalah bahwa di masa sekarang, masa pensiun beliau terus aktif dalam kegiatan kerohanian, dan beliau adalah seorang majelis jemaat yang ada di salah satu gereja di daerah Kabupaten Limboto. Sekali lagi saya coba menghubungi narasumber kita, Bapak Yan Rambiko. Apa sudah tersambung? Dan puji Tuhan sudah tersambung malam hari ini. Selamat malam Bapak Yan Rambiko, Purnawirawan Polisi AKBP. Selamat malam Pak. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Wah, sudah lama kita nggak ketemu, nggak jumpa. Malam hari ini kita jumpa lewat live streaming acara 2 menit saja. Tema kita malam hari ini sangat menarik, Pak Yan. Tema kita malam hari ini sangat menarik, yaitu tentang jalan kehidupan. Saya berkata di awal tadi bahwa bicara jalan kehidupan, kita bukan bicara jalan kehidupan kita ke sorga. Tentunya kita punya iman, kita sudah punya jalan itu yang sesungguhnya. Tuhan yang memberkati kita. Dia datang, dia mati, dia bangkit bagi kita. Namun kita bicara tentang jalan kehidupan yang ada di dunia. Saya berkata di awal tadi, untuk kita sukses itu adalah pilihan kita. Jangan bermimpi orang malas akan sukses. Nah, bagaimana Pak Yan sendiri tentang jalan kehidupan yang dipilih sekarang, dari seorang polisi sekarang menjadi purnawirawan, tetapi kita tetap eksis dalam pekerjaan bahkan pelayanan. Silakan Pak Yan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Tuhan luar biasa. Malam ini kita boleh berjumpa, dan kita boleh diberi anugerah oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, kedamaian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saatnya momen yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita yang tentu sama-sama kita boleh melihat keadaan dunia saat ini, maka inilah yang paling penting dalam kehidupan kita untuk senantiasa belajar dari pengalaman hidup kita. Iya. Baik, saya boleh masuk sudah melalui tema yang sudah diberikan oleh Pak Gembala pada saat ini. Iya.
Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk menjalani kehidupan atau jalan kehidupan. Yes. Tentu masing-masing secara pribadi punya pandangan yang berbeda-beda. Tetapi bagi saya secara pribadi, menurut pengalaman saya dalam kehidupan sejak saya kecil, bahkan Tuhan boleh menganugerahkan suatu pekerjaan, talenta yang luar biasa sebagai seorang anggota Polri, bahkan kurang lebih 37 tahun lebih saya boleh mengabdi kepada bangsa dan negara yang intinya melayani masyarakat. Ya, pada intinya semuanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, oleh karenanya secara singkat kita berpikir bahwa dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, yaitu tak perlu takut, Yes. yaitu Tuhan di pihak kita. Amin. Itu yang penting. Jangan takut, Tuhan di pihak kita. Itulah yang melandasi kehidupan kita untuk melangkah. Mazmur 118 ayat 6 mengatakan bahwa firman-Nya, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Amin. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, luar biasa. Disinilah tantangan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sanggup untuk berdiri tegap di dalam kehidupan, dalam tugas dan pekerjaan kita untuk mengandalkan Tuhan? Yes. Terlebih saat ini bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya kita semua banyak merasa ketakutan, bahkan juga bukan cuma hanya masalah COVID-19, takut karena ekonomi tak menentu, kemudian takut tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, takut kena PHK bagi yang sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Inilah yang melanda kekhawatiran daripada manusia saat sekarang ini. Nah, oleh karenanya dengan ketakutan ini tentu akan menjadi senjata ampuh bagi iblis. Yes. Kalau kita takut, akan menjadi senjata ampuh dari iblis untuk melemahkan kita. Namun dengan demikian, tentu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Nah, ini bagaimana mengimplementasikan, mewujud nyatakan iman kita kepada Kristus dalam menjalani kehidupan kita saat ini di tengah-tengah kehidupan. Apakah kita akan terbawa arus oleh dunia? Kita tahu bahwa hidup apapun yang kita peroleh di dunia ini hanya sementara. Semua akan berlalu. Nah, oleh karenanya pandanglah kepada Tuhan. Karena di sanalah Tuhan yang akan melindungi kita, menjaga kita, membuka jalan. Tapi benar-benar harus dengan tulus ikhlas. Dikatakan tadi di dalam Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku. Kita ini harus demonstrasikan Tuhan itu di pihak kita. Jangan kita ragu-ragu, karena kalau kita ragu-ragu, takut di tengah-tengah tugas pekerjaan kita, pasti kita akan terombang-ambing, pikiran kita akan melayang-layang, bahkan kita akan ragu-ragu di dalam mengambil suatu keputusan. Kita percaya benar-benar ini yang paling penting menurut saya dalam hidup, bahwa kita harus betul-betul berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Apapun yang kita perbuat, dan kita jadikan pekerjaan kita itu benar-benar bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Pekerjaan apapun, profesi yang Tuhan sudah beri, kita jadikan sebagai motivasi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang utama adalah seluruh apa yang kita peroleh dalam hidup, pangkat, jabatan, kekayaan, apa yang kita peroleh itu merupakan anugerah Tuhan. Oleh karenanya kita harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan apa yang Tuhan sudah beri. Jangan kita bekerja semata-mata hanya untuk mencari berkat. Bukan arti tidak penting, tapi
Kita percaya dalam firman Tuhan bahwa sepanjang kita berjuang, bekerja di dalam Tuhan, Tuhan akan pasti bonus. Tuhan akan hadiahkan bagi kita kekuatan, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita akan melimpah di dalam kehidupan. Apa yang kita tidak minta, apa yang kita tidak doakan, Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tapi Tuhan akan melihat hati dan pikiran kita. Wow. Apakah benar-benar untuk memuaskan diri pribadi kita, atau hanya untuk berhura-hura di muka bumi? Nah, kembali kesimpulan dalam hidup ini, hidup kita ini hanya sementara. Kita betul. punya kekuatan, kita punya kekayaan, kita punya pangkat dan lain, hanya sementara. Amin. Tapi firman Tuhan kita boleh percaya, ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Inilah harus kita jadikan kehidupan yang lebih intim kepada Tuhan. Nah, yang kedua, para pemirsa sekalian, menurut saya dalam hidup ini, menjalani jalan kehidupan, kita harus berpikiran selaras dengan Kristus. Amin. Jangan berpikiran yang lain-lain di dalam kehidupan ini. Karena kalau tidak, kita akan diombang-ambingkan oleh iblis. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Di dalamnya itu, saya percaya mujizat akan terjadi. Yes, amin. Karena Tuhan tahu. Ya, kita boleh melihat bagaimana seorang janda yang mungkin mengasuh Tuhan Yesus hanya dengan apa yang ada saat itu, tapi benar-benar karena hatinya untuk Tuhan, imannya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi luar biasa dia berikan berganda apa yang dia tidak minta, tapi Tuhan sediakan dalam kehidupan. Demikian juga di dalam kita menjalani hari-hari. Kita jangan terlalu fokus di dalam pekerjaan, jabatan, usaha kita itu. Karena tentunya kalau kita tidak hanya fokus di situ, kita tidak berpaling kepada Tuhan, kita tidak berpikiran sesuai dengan selaras dengan pikiran Kristus, kita akan terombang-ambing di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Memang kita sebagai yang percaya pengikut Yesus, bahwa setiap saat atau setiap waktu kita akan menghadapi suatu persoalan. Tapi ingat di dalam firman, bahwa tangannya yang ini akan terus menopang kita. Amen. Kita tidak akan terjatuh, asalkan betul-betul kita bersandar kepada Kristus yang mempunyai hidup ini. Amin. Nah, tentunya sekali lagi harapan saya, marilah kita selalu berpikiran selaras dengan Kristus. Yang berikut, marilah kita hidup untuk tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Sekali lagi, jadikan hidup kita bukan sebagai pengikut Tuhan, tapi jadikan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Itulah jalan kehidupan. Dan kehidupan apapun dalam hidup ini, tentu Tuhan menyediakan tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Di surga yang baka. Tetapi kita harus mengalami tentunya banyak pencobaan. Tapi sekali lagi, kita tidak perlu takut. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan sekali lagi, jangan takut, Tuhan di pihak kita, apalagi yang kurang. Amen. Walaupun kita menghadapi suatu persoalan dalam pelayanan di gereja, ya saya pun sebagai seorang pelayan Tuhan di Jemaat Maranatha Limpoto, sebagai penatua pria kaum bapak, banyak tantangan yang kami lihat di dalam pelayanan. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu mundur. Karena kalau kita mundur berarti kita dikuasai oleh iblis. Itu merupakan suatu hal yang ada di dalam dunia. Tapi kalau kita maju terus sebagai laskar Kristus, kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam menjalani hari kehidupan. Jadi jadikan hidup kita untuk tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Kemudian jadikan hidup kita untuk setia, taat, dan takut kepada Tuhan. Amin. Itulah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus tetap setia dengan Tuhan. Wow, haleluya. Dalam pengalaman saya dalam tugas dan pekerjaan,
ketika saya juga mendapatkan pendidikan yang Tuhan anugerahkan di kepolisian, luar biasa justru yang saya rasakan, saya lebih mendalami bagaimana Kristus Tuhan di dalam kehidupan melalui pendidikan. Tetapi di dalam pendidikan itu saya boleh sukses, saya boleh bahagia, istri, anak-anak, tidak ada yang mengalami hambatan-hambatan apapun. Krisis keuangan tidak pernah sekalipun, karena memang di dalam perjuangan di dalam pendidikan itu hanya fokus untuk pelayanan kepada Tuhan. Disitulah saya mendapatkan anugerah Tuhan, boleh mengenal full gospel tahun 1995. Ketika itu kita selalu banyak mendapatkan kegiatan KKR dengan Pendeta Gilbert. Saya selaku koordinator, saya diberikan motivasi oleh wakil pimpinan di sana. Kamu jangan takut. Kalau ada kegiatan KKR, silakan untuk buat izin. Nah, disinilah kita diuji ketika kita dalam tugas. Mungkin kita tidak berani untuk minta izin kepada pimpinan untuk beribadah. Ini salah besar, salah besar. Saya sudah punya pengalaman imam yang luar biasa ketika ada kegiatan unjuk rasa dan lain sebagainya. Tapi saya memberanikan diri karena hari itu adalah hari untuk beribadah bagi kita umat Kristen. Yang penting saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukakan pintu hati pimpinan. Saya akan minta izin untuk kami beribadah. Puji Tuhan, tanpa ada hambatan. Kegiatan pun berjalan aman, lancar. Karena pimpinan bilang, doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik dan aman. Luar biasa. Mungkin sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan penuh kedamaian, kebahagiaan. Tidak ada di luar sana. Tidak kita akan dapat di sana. Di tempat yang ada maupun di tempat yang ramai, di tempat yang semua. Tapi hanya di dalam Yesus yang sederhana. Dia perlu kita contoh teladani dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi harapan saya bagi saya secara pribadi dan mengajak kepada para pemirsa, jadikanlah kehidupan kita untuk tidak takut karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Kita praktekkan, demonstrasikan benar-benar apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup kita. Kedua, jadikan pikiran kita untuk selalu selaras dengan pikiran Kristus dalam segala apapun. Yang berikut adalah kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang berikut adalah kita harus tetap setia, taat, dan takut kepada Tuhan dalam apapun yang kita akan jalani dalam hidup ini. Dan yang terakhir, mari kita jadikan hidup kita untuk berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Bukan berbuah di mana-mana, tapi berbuah di dalam Kristus. Mungkin itu yang dapat boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang, mungkin ada yang lebih mendalami lebih daripada saya, tetapi saya ini implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya mau setia dan taat kepada Tuhan. Itulah kehidupan saya bersama keluarga saya, anak-anak saya, cucu saya, itu yang kami tanamkan dalam kehidupan kami. Karena hidup ini kita hanya sementara, Pak. Pak Yan. Tapi kita, tema kita malam hari ini adalah bicara tentang jalan kehidupan. Artinya bagaimana kita untuk menjalani kehidupan itu. Saya bilang tadi, untuk kita mau sukses itu adalah sebuah pilihan dalam kita menjalani kehidupan, ya bukan? Nah, kalau saya lihat penjelasan Pak Yan tadi, ini sepertinya bukan lagi sekedar orang mantan Polri, tapi udah mantan pengkhotbah. Amin. Jadi sekali lagi Pak Gembala, saya kesaksian yang luar biasa. Ketika mengikuti pendidikan secapa tahun 95-96. Pendidikan kita beda dengan artinya kurikulumnya sangat-sangat masih disiplin militer, Pak. Tapi luar biasa di situ. Kita harus berani. Saya punya wakil di pimpinan di secapa, dia memanggil, kamu jangan takut. Luar biasa. Jangan takut sama pimpinan saya tapi kamu hanya takut kepada Tuhan. Jadi jika ada suatu kegiatan KKR, kebaktian rohani di mana-mana, silakan untuk kalian buat izin. Tapi puji Tuhan, luar biasa. Makanya saya menimbang-nimbang bahwa
apa yang saya peroleh di dalam pendidikan, 50-50. 50% kerohanian, 50% itu pengetahuan dari kepolisian. Ini gitu. salah satu perpaduan yang buat saya sangat biasa. baik di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan. Sehingga setiap kita mau melangkah, mau mengambil suatu keputusan, bukan pikiran kita secara manusia yang hebat-hebat, yang apalagi kalau kita sombong, angkuh, kita akan terinjak-injak, kita akan jatuh dengan sendirinya dengan ucapan-ucapan kita. Jadi oleh karenanya, Artinya Pak Yan, kalau Pak Yan ada di posisi sekarang, dipercayakan menjadi ketua Bapak pria di salah satu gereja yang ada di Limboto, GPIG Maranatha Limboto. Artinya ini tidak lepas dari peran di masa-masa yang lalu. Artinya bagaimana kita artinya kita menjalani kehidupan itu benar-benar kita menggunakan kesempatan itu dan buahnya sekarang ini. Kira-kira begitu Pak Yan? amin. Benar sekali itu Pak. Jadi hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Selama kita masih itu pribadi saya. Karena di dalam firman, layanilah Tuhan. Semasih kita masih kuat. Amin, 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 amin. Sekarang menjalani kehidupan aktif dalam tentunya dalam dunia kepolisian kan sudah purnawirawan ya bukan? Nah sekarang kan aktif di salah satu gereja. Nah maaf dalam tanda kutip kegiatan sehari-hari ini apa Pak Yan? Saya lihat ada seperti ada buah-buah kelapa nih, kelapa apa namanya? Oh iya, puji Tuhan, ini adalah rencana Tuhan dalam saya membuat suatu planning bersama istri di dalam mengisi misi. Jadi di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab, saya tidak pernah lalai dan tetap disiplin dalam tugas. Dan saya selalu berdoa untuk pimpinan, bukan cari-cari muka, tapi hanya berdoa kepada Tuhan, supaya pimpinan itu melihat kita kerja. Bukan kita bekerja, nanti ada pimpinan atau ABS, asal Bapak senang. Oh itu saya hindari betul. Saya ingin bekerja sesuai dengan keberadaan saya, karena setiap sebelum masuk kantor, maaf saja ini saya punya kesaksian, saya tidak pernah melepas Alkitab di meja kerja saya, Pak Pendeta, karena saya pikir saya tidak mengandalkan siapa-siapa, saya tidak mengandalkan pangkat jabatan saya, tapi benar-benar saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Kembali kepada tadi, karena saya pikir bahwa akhir tahap saya akan mengakhiri tugas di kepolisian. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu ini agar supaya kita tidak merasa sunyi, tidak artinya bingung dan lain sebagainya. Maka 4 tahun sebelum saya mengakhiri tugas, saya sudah menanam, bukan menyombongkan, menanam sawit. Puji Tuhan, dengan kerja keras saya bersama istri selama cuti yang diberikan oleh pimpinan kepada saya, ya kami boleh menanam sawit. Dan pada akhirnya ketika sudah selesai masa tugas, ya puji Tuhan sawit itu sudah berbuah. Dan memang itu adalah impian saya, bagaimana kita bermanfaat bagi orang banyak. Jadi mempekerjakan orang. Ya ini semua anugerah Tuhan Bapak Pendeta. Jadi walaupun sudah pensiun, dan yang utama adalah pelayanan di Pria Kaum Bapak Maranatha Limboto, tetapi dalam hal-hal untuk kebutuhan kita sehari-hari agar supaya kita tidak ketinggalan dengan orang, karena Tuhan kasih akal pikiran bagi kita. Bagaimana supaya kita kembangkan usaha-usaha kita, Pak Pendeta. Dan kemudian ya itulah, jadi sebulan itu 2 kali kami panen, Pak. Luar Pendeta. biasa. Ya, saya bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa menjadi seorang Polri yang khususnya mengakhiri masa tugasnya di Polda Gorontalo itu adalah sebuah pilihan yang tepat dalam menjalani kehidupan Pak Yan sendiri. Itu nggak salah, karena sampai akhir masa tugas itu diakhiri dengan yang the best, yang terbaik. Ya bukan? Amin. Nah, yang kedua saya melihat adalah bahwa ketika mau mengakhiri masa tugas, mempersiapkan hidup keluarga, 4 tahun sebelum mengakhiri masa tugas sudah mempersiapkan dengan apa yang
dihasilkan sekarang, itu juga sebuah pilihan yang tepat bagi Pak Yan Rambiko sendiri. Amin. Dan yang terakhir, saya melihat cara ngomong, cara berbahasa ini bukan lagi sekedar seorang pensiunan polisi, tetapi beliau adalah sebagai seorang betul-betul orang yang mengandalkan Tuhan. Bicara Amin. selalu Alkitab. Bahkan saya pernah mungkin ada di ruangan Pak Yan satu waktu, Amin. saya Betul, melihat, Pendeta. saya melihat di meja itu memang ada Alkitab. Siap. Jadi pemirsa, Anggota-anggota saya senang dengar lagu-lagu rohani, Pak Pendeta. Gitu. Benar. Jadi saya punya satu musik di ruangan. Jadi kemana saya tugas, saya bawa terus itu. Dan itu saya selalu putar dan tidak pernah ada anggota yang protes atau apa. Tapi malah mereka senang dengar-dengar itu lagu-lagu pujian. Wow, luar biasa. Karena begini Pak Pendeta, kita mendapatkan suatu keharuman, kedamaian, kebahagiaan itu bukan dari manusia Pak Pendeta. Yes. Setuju. Adalah dari anugerah Tuhan. Amin. Itu yang luar biasa. Ya, kalau kita hanya selalu mengandalkan manusia, itu kan hanya sementara saja. Bahkan firman Allah berkata ketika kita mengandalkan manusia itu orang-orang yang terkutuk yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Ya. Seperti itu Pak Yan ya. Nah, amin. Nah, saya katakan saya sambung tadi dan ini juga ada pemirsa yang memberikan komentar, ada Bapak Julianus Mamura, mereka berkata amin apa yang disampaikan Pak Yan tadi. Ada Ibu Salma Sepang, mungkin sesama Full Gospel ya. Dia berkata amin. Ada Ibu Meske Manginsela dari Goro juga berkata amin. Dan ada banyak lagi yang nonton bersama dengan kita malam hari ini. Nah, pemirsa seperti saya katakan tadi bahwa seorang Bapak Yan Rambiko, seorang purnawirawan, Tuhan memberikan hikmat kepada beliau mengakhiri masa tugas sebagai seorang Polri yang ada di Polda Gorontalo dengan pangkat yang luar biasa. Dan bagaimana dia Tuhan kasih hikmat sebelum mengakhiri semuanya 4 tahun sebelum masa dia tugas, dia sudah bercocok tanam dan sekarang dia sudah nikmati. Saya mau berkata bahwa itu bukan kebetulan, tetapi itulah ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan berkata orang yang dekat dengan Tuhan ada masa depan yang indah. Caranya bagaimana? Itu tidak datang sendiri. Masa depan yang indah adalah Tuhan berikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan di hari akan datang itu luar biasa. Dan beliau yang menjadi kebanggaan kami, saya pribadi, bahwa akhir masa tugas itu bukan akhir dari segala-galanya, tetapi yang terbaik ketika akhir masa tugas sebagai seorang Polri, beliau waktu lebih banyak untuk tentunya melayani Tuhan, membawa keluarga lebih dekat dengan Tuhan. Setuju Pak Yan? Amin. Ya. Ya, seperti masih ada waktu. Masih bisa 2-3 menit Amin. lagi. Iya. Puji Tuhan. Ini kesaksian iman. Jadi itu juga sesuatu yang luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kami keluarga. Yang pertama, ya dalam kehidupan ini kita punya anak-anakan pergaulan, apalagi situasi kondisi saat sekarang ini. Jadi kita tidak perlu ragu melepas anak-anak kita kemanapun mereka berada. Karena memang dari kecil, walaupun saya paling disiplin kalau namanya ibadah atau mau ke gereja atau mau berdoa. Walaupun saya mungkin dibenci oleh orang atau apa, kan Pak Pendeta punya kesaksian toh, ketika di Polda itu bagaimana kita mewujudkan untuk persekutuan ibadah di Polda. Iya betul. Itu memerlukan suatu keberanian itu Pak Pendeta untuk mengumumkan di hadapan semua teman-teman yang berbeda keyakinan, apalagi kita kan hanya minoritas di tempat itu. Tapi syukur luar biasa. Dan yang memang utama adalah bagaimana kita menanamkan keimanan dalam Kristus bagi anak-anak kita. Amin. Itu yang paling penting. Karena saat sekarang boleh kita melihat anak-anak kita takut melepas mereka mau kemana-mana, apalagi mau sekolah jauh-jauh di Jakarta, di Bandung, di mana. Selalu orang tua itu khawatir. Tapi kita lepaskan di dalam Kristus. Amin. Dia lalu akan menggendong, melindungi anak-anak kita. Amin. Bahkan malaikat tentara Tuhan akan berkemah mengelilingi kita di dalam kehidupan kita. Satu kesaksian lagi yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 kemarin itu. Sungguh tak terduga saya dibukakan kawan. Puji Tuhan, ini kesaksian iman, bukan untuk menyombongkan apa yang
Tuhan sudah beri, tapi memang luar biasa. Kami dipercaya untuk menjadi penyalur pupuk di Gorut. Di Gorut. Ya, ya, untuk di bidang pertanian. Jadi jika kita melihat saat sekarang ini kan, kalau pandemi COVID, apa-apa saja di luar sana kita sudah sangat sulit. Tapi dengan saya diberikan kepercayaan untuk mengelola pupuk, itu sepanjang petani masih memerlukan pupuk, tidak akan pernah ada mengenal pandemi COVID-19. Karena ini membutuhkan pupuk. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan misalnya mau berhubungan dengan masalah pupuk, kita bisa komunikasi. Artinya ini saya sampaikan adalah luar biasa. Tuhan buka jalan bagi saya, dipercaya oleh PT Gersik Surabaya untuk memegang kegiatan di sana. Jadi rutinitas itu luar biasa. Amin. Sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Jadi inilah suatu kesaksian. Di tengah pandemi COVID kemarin itu kami dibukakan jalan untuk menjadi pemegang distributor pupuk di daerah Gorut sana. Jadi untuk wilayah Gorut ya kita yang mengkoordinir di sana semua. Jadi inilah suatu kesaksian iman, bukan untuk menyombongkan diri, tapi luar biasa. Itu jadi di dalam Alkitab bahwa ketika kita berdoa, lebih dari apa yang kita doakan akan beri bagi hidup kita. Asal kita imani dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya setengah-setengah, tidak boleh. Kalau hanya setengah-setengah, Tuhan akan kasih setengah-setengah. Tapi kalau kita betul-betul dengan yakin percaya, dengan segenap hati, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Mungkin itu aja Bapak Pendeta yang boleh kita sampaikan. Luar biasa pembahasan kita malam hari ini, bagaimana seorang Bapak Yan Rambiko, Purnawirawan AKBP Polisi, menjalani kehidupan sampai sekarang. Dia tetap percaya Tuhan yang menyediakan semuanya dan Tuhan buka jalan. Terima kasih Pak Yan. Salam buat istri, salam buat anak-anak, salam buat cucu. Biarlah apa yang kita kerjakan, kita rencanakan, Tuhan berkati dan Tuhan terus buka jalan. Terus berkarya. Sama-sama, Tuhan memberkati. Salam sukses. Amin. Salam sehat. Iya. Wah, saudara-saudara, luar biasa kita bicara tadi tentang bagaimana seorang purnawirawan polisi, Yan Rambiko, dia menjalani kehidupan sebagai seorang polisi, mengakhirinya tetap dalam berkat-berkat Tuhan, dan dia tidak pernah melupakan apa yang dia terima sampai saat ini. Itu karena Tuhanlah yang memberkati dan Tuhan buka jalan. Sekali lagi Pak Yan, terima kasih atas kesempatan bersama dengan kami. Kita akan masuk kepada sesi yang kedua lewat hambanya Yohanes Agus dari Sulawesi Tenggara, dari daerah Kendari kalau nggak salah. Namun sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Shalom semua, kita berjumpa lagi di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Babam akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam 7:30 malam di Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Gorontalo. Untuk pelayan ibadah raya di minggu ini, kegiatan doa puasa diadakan pada hari Jumat 16 April 2021 jam 12 siang bertempat di aula. Untuk latihan pelayan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu 17 April 2021 jam 6 sore bertempat di gereja. Hari Minggu 18 April. Saat ini kita kembali dalam acara 2 menit saja di sesi yang kedua. Kalau sesi yang pertama kita sudah diberkati Tuhan dengan seorang purnawirawan polisi AKBP Yan Rambiko, dan beliau telah memilih jalan hidup dalam dia menjalani kehidupan. Tuhan berkati. Hal ini juga kita bertemu dengan seorang mau bilang pemuda udah menikah, mau bilang udah tua jiwa muda. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam, Pastor. Apa kabar? Baik, luar biasa dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Seperti saya katakan di awal tadi pemirsa, bahwa seorang Pastor Yohanes, dia pelayan aktif juga selain dia bekerja dalam kehidupan keseharian,
dan itu menjadi sebuah pilihan dalam dia menjalani kehidupan keseharian. Dia juga memilih bagaimana dia ingin mau melayani Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai model, gaya masing-masing kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan khususnya untuk Pak Yohanes, kita akan dengar bagaimana dia memilih waktu dia menjalani kehidupan ini. Ada hal-hal yang dia pilih, melayani Tuhan, dan dia bekerja dalam keluarga, dalam hal apa saja. Kita akan dengar apa yang akan dia sampaikan, tentunya akan memberkati kita semua. Pak Yohanes, silakan. Apa yang akan Bapak sampaikan malam hari ini tentang tema kita malam hari ini, jalan kehidupan seseorang? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pastor buat kepercayaannya 2 menit saja hari ini. Biarlah kesaksian saya malam hari ini menjadi berkat buat banyak orang. Wow. Jadi tentunya kita semua ini hidup ini ada pilihan. Yes. Diperhadapkan pilihan. Ya. Ada baik, ada jahat, ada buruk, ada benar, ada segala macam lah. Pokoknya ada pilihan. Ada gemuk, ada kurus. Ada gemuk, ada kurus. Lanjut. Itu pilihan ada di kita masing-masing. Kita mau pilih yang benar atau pilih yang jahat. Kita milih kehidupan atau pilih kematian. Nah, kita pilih sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Wow. Itu tergantung dalam kehidupan kita. Nah, itu. Jadi satu hal yang luar biasa bahwa hidup kita ini ada pilihan. Jadi waktu ini satu kesaksian di mana hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Jadi saya pilih yang mana? Apakah saya pilih jalan kehidupan atau jalan kebinasaan? Kematian. Nah, satu hal yang kematian. Satu hal yang luar biasa. Saat hari ini saya berada di dalam satu pelayanan, yaitu di dalam ministry, satu pelayanan kecil, tetapi kami belajar untuk menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak organisasi, dan tidak memandang organisasi manapun. Pelayanan ministry yang kecil, tetapi dampaknya besar sekali. Besar sekali. Lanjut. Ya. Jadi pada waktu itu saya diperhadapkan satu pilihan hidup, jalan hidup ya. Waktu itu sempat saya menjadi hamba Tuhan full timer, hamba Tuhan sepenuhnya, tetapi Tuhan izinkan saya untuk memilih apakah saya menjadi seorang tetap full timer, hamba Tuhan sepenuhnya, atau saya sebagai seorang pengusaha yang kecil tetapi menjadi seorang hati hamba, ya, bekerja tetap hati hamba. Jadi saya teringat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 berkata demikian, Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi saya memilih satu hal yang luar biasa. Tuhan perhadapkan pada saat itu, saya memilih tetap berada di dalam hamba Tuhan sepenuhnya atau bekerja. Jadi bahwa tidak semuanya bahwa mengalami sukacita itu harus menjadi hamba Tuhan sepenuhnya. Ada Tuhan tetapkan menjadi seseorang menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, seperti Pastor Sam menjadi hamba Tuhan sepenuhnya. Ada seorang pekerja menjadi sekuler tetapi memiliki hati seorang hamba. Nah, itu jalan kehidupan kita tidak tahu, yang mengatur adalah Tuhan sendiri. Seperti itu ya. Jadi memang tidak mudah menjalankan kehidupan dari sisi rohani dan kehidupan dari sisi dunia sekuler. Tetapi bagaimana kita untuk berhikmat menjalani, kita sepakat malam hari ini menjalani dua hal itu secara bersama-sama. Dunia kerohanian kita aktif dalam pelayanan dan kita aktif juga dalam dunia sekuler. Artinya kehidupan bagaimana Marta dia bekerja, iya bukan? Dan bagaimana kehidupan Maria, dia tetap dekat mencari Tuhan. Wah, duduk dekat dengan Tuhan. Tentunya dua hal ini kita nggak bisa pisahkan. Gimana, Pastor? Ya, itu memang kita harus seimbang. Ya, kita harus seimbang. Berdoa dan bekerja. Yes. Era et labora. Jadi kita harus kita di dalam pekerjaan sekuler kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Ya,
harus menjadi berkat banyak orang. Dan kita sebagai hamba Tuhan sepenuhnya kita juga harus menjadi berkat buat banyak orang. Yes, Gitu. yes. Jadi setiap hari Pastor, setiap hari dalam saya bekerja, saya usaha kecil-kecilan jualan hanya gado-gado, nasi pecel, nasi kuning, begitu. Wow. Hari-hari. Tapi ada satu hal yang luar biasa, setiap hari itu ada satu orang yang setiap hari, satu orang gila, minta maaf, satu orang yang nggak waras gitu, setiap hari itu datang di tempat saya, itu meminta makan. Nah, banyak orang customer yang belanja itu dia berkata begini, wah kamu mulia sekali Mas ya, kamu bisa kasih makan orang setiap hari dan dia tidak berkata terima kasih, dia harus langsung pergi begitu saja. Jadi bahwa kita menjadi berkat kepada orang itu bukan hanya orang yang tahu berterima kasih, tetapi orang yang tidak tahu berterima kasih pun kita harus juga menjadi berkat bagi mereka. Wow, pekerjaan jual gado-gado sama apa lagi? Ya. Apalagi? Nasi pecel, apalagi? Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi 3. kuning. Itu pekerjaan. Bisa enggak? Pastor Yohanes sepakat enggak? Ketika kita melayani dari sisi dunia rohani gereja lah. Di sana ada mimbar. Kita pakai berkhotbah. Ya. Sepakat enggak dengan saya? Jual gado-gado, jual nasi kuning, jual pecel lele, itu merupakan mimbar bagi kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Itu yang saya alami, Pastor. Lanjut. Hampir setiap hari ada beberapa orang yang konseling tentang keluarganya, Yes. tentang mamanya. Dia berkata, saya punya mama itu Pak Bang Jo, karena saya di bau-bau dipanggilnya Bang Jo. Bang Jo. Dipanggilnya Bang Jo. Jadi dia berkata, Bang Jo, saya punya mama itu dia ke gereja, dia ibadah, tetapi masih main dukun, dia masih suka ke orang pintar. Bisa enggak Pastor melayani orang tua saya? Saya berkata, loh, kamu kan ada ibadah di sini, oke enggak apa-apa, oke saya bisa melayani. Jadi ada banyak orang yang datang ke tempat saya hanya konseling tentang keluarga, tentang mamanya, dia clash dengan papanya. Saya akhirnya di dalam sambil dia makan gado-gado, sambil pelayanan, sambil konseling, dan bukan hanya kita yang seiman saja, tetapi kadang-kala banyak orang yang tidak seiman dengan kita juga, dia konseling dengan saya bagaimana cara jalan keluar mengatasi kehidupan seperti ini, untuk bertahan hidup, untuk mencari kebenaran itu bagaimana. Itu banyak hal yang seperti itu yang Pastor sampaikan tadi, bahwa kita kalau berada di gereja, mimbar kita adalah di depan. Yes. Tetapi kita sebagai sekuler, kita sebagai orang sekuler, mimbar kita, sekalipun saya sebagai hamba Tuhan yang aktif juga di mimbar, tetapi mimbar saya ada dua. Di dalam gereja dan di sekuler saya. Ya, ada 2. Saya berharap pemirsa yang melihat, yang mendengar, bagaimana Pastor Joe di Bau-Bau. Bau-Bau itu Kendari ya? Ya, Kendari. Kendari. Bagaimana Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Bagaimana seorang Pastor Joe, dia mempunyai 2 mimbar, dan itu bukan kebetulan, tetapi itu dia sebuah pilihan, dia menjalani sebuah kehidupan. Bagaimana kehidupan dari sisi rohani, dia aktif di gereja dan mimbar itu ada di depan. Tempat yang sangat terhormat. Tetapi jangan lupa di dunia sekuler, justru di dunia sekuler itulah mimbar itu digunakan untuk beliau menjadi saluran berkat. Saya mau katakan di awal pembicaraan kita malam hari ini, bagaimana kita menggunakan kesempatan memilih jalan hidup seseorang ketika Tuhan kasih 2 mimbar kepada kita, dan itu luar biasa. Kami loh, 1 mimbar yang full time di gereja, sepertinya kami nggak bisa seperti mereka itu. Mereka punya 2 mimbar dan jemaat mereka lebih banyak daripada kita. Begitu kira-kira Pastor ya. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan diri di mimbar yang berbeda itu, ya kan, di mimbar yang sifatnya umum. Iya. Bagaimana kita bisa menata kata-kata kita? Lanjut. Ya, ada satu kesaksian lagi, Pastor Sam. Ini satu hal yang unik. Satu ketika ada seorang ibu. Sorry, terputus tadi.
Salah pencet Ya. saya. Ada Ya, seorang ibu. oke. Ya, ada 2 orang ibu pagi-pagi baru sekitar jam 8 saya buka tempat lapak saya jualan. Ada 2 orang ibu, dia menjual. Yang satu ibu ini adalah orang yang tahu saya. Orang yang tahu saya, istilahnya sudah tahu bahwa waktu dulu sebelum saya kerja sekuler, saya adalah seorang hamba Tuhan sepenuhnya atau pendeta, terkenal seperti itu. Dan akhirnya dia berkata, langsung yang ibunya yang nggak kenal saya ini, wah, Mas jualan gado-gado ya? Oh iya, gado-gado dan nasi pecel. Dan akhirnya ibu yang kenal saya ini dia berkata demikian, Ibu Haji, kamu tahu nggak, Mas Jo ini, Bang Jo ini pendeta loh, dia bilang begitu akhirnya. Dia bilang begitu, pendeta. Akhirnya saya kaget, Pastor. Saya kaget, kenapa saya bilang kaget? Karena yang di samping-samping saya, yang makan sekitar 6 orang itu adalah orang-orang yang bukan seiman dengan kita, dengan karena adalah mereka saudara kita, bahkan mereka haji-haji gitu. Saya pikir, wah, akhirnya saya keluar keringat dingin gitu, Akhirnya langsung Ibu Haji itu dia berkata demikian. Ibu Haji itu berkata demikian, loh Bu, memangnya kenapa kalau pendeta jualan? Ini kan halal. Terus? Ini kan halal, kan begitu Pak Pendeta. Langsung temannya itu, tapi Ibu, ini Pak Pendeta tuh bagus sekali orangnya, baik dan banyak suka menolong orang. Dan begitulah Pastor. Jadi kita ini untuk sebagai orang hamba Tuhan full timer maupun sekuler dan bukan full timer maupun full timer, kita harus jadi berkat bagi banyak orang dan bukan hanya kepada seiman saja. Iya, lanjut Pastor. Terus? Ya. Dan akhirnya saya pikir orang-orang yang makan 6 orang itu tersebut tidak kapok untuk makan di tempat saya, karena sudah ditahu statusnya bahwa saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta dan orang Kristen, pengikut Kristus. Dan taunya besoknya orang-orang tersebut itu adalah dia datang lagi untuk makan di tempat saya, Pastor. Jadi satu hal yang luar biasa. Itu kadang-kadang itu mungkin kita nggak bisa dapat ketika kita memang ada di dalam, ya kan? Ketika kita bagaimana? Betul. Mungkin itu bisa dikaitkan nggak dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, Pastor? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita akan menjadi saksi. Iya, betul. Nah, gitu kan? Bukan saja di Yerusalem kan, tetapi sampai ke ujung dunia. Ya. Seperti itu. Luar biasa. Lanjut, Pastor. Lanjut. Satu hal yang luar biasa. Jadi bahwa kehidupan kita ini selalu ada jalan kehidupan. Kita tidak tahu ke depannya kita ini bagaimana. Tetapi yang intinya bahwa kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Seperti itu. Ya, tetap berada di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Yes. Terus tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Apapun pekerjaan kita, apapun pilihan kita, kalau kita sudah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebagai penjual gado-gado, sebagai polisi, sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, biarlah kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasih, yang kita cintai. Betul. Nah, saya mau berkata, bisa nggak begini? Pastor kan seakan-akan mungkin orang berkata penjual gado-gado, ya kan? Ya, nasi kuning. Apakah itu Pastor lihat memang seperti cara pelayanan Yesus? Misi Yesus, dia nggak datang di hotel, dia nggak datang di istana, dia datang di. Apakah penilaian saya itu salah atau gimana, Pastor? Kalau menurut saya sih memang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita masing-masing bahwa memang ini mungkin caranya Tuhan untuk saya lebih lagi berkembang di dalam pelayanan, bukan hanya secara rohani saya memberikan pelayanan kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi kadang-kala Tuhan juga izinkan tentang bahwa saya harus melayani tentang kasih, bukan hanya secara mulut, tetapi kita melakukannya. Materi yang Tuhan berkati dalam kehidupan saya berupa berkat lewat saya jualan tersebut, Pastor. Luar biasa ya. Iya. Bisa jadi kalau kaitkan dengan pelayanan yang saya katakan tadi, pelayanan pastor dengan LOB Ministry. Itu kolaborasinya gimana, Pastor? Iya. Kolaborasinya adalah
Jalan Kehidupan LOB Ministry juga, kami rindu untuk menjadi berkat buat gereja, bukan hanya secara pelayanan rohani saja, Iya. tetapi kami rindu juga membantu gereja-gereja yang ada di daerah-daerah, pelosok-pelosok, untuk kita membantu pembangunan, mungkin ada alat-alat, tidak punya alat sound system, baru beberapa minggu yang lalu, kami membantu salah satu gereja GBDI di Bombana, ya, tidak banyak sih, tapi ya puji Tuhan itu dari hasil keringat kami, Pastor. Dari Wah, hasil luar keringat biasa. kami jualan, kami kumpulkan, setelah itu kita kumpulkan di LOB Ministry kita salurkan ke gereja-gereja yang betul-betul membutuhkan pembangunan, atau mungkin mereka nggak ada alat musik, kita bisa belikan gitar, atau mungkin bisa belikan keyboard, seperti itu, Pastor. Jadi memang ini mungkin caranya Tuhan untuk saya bekerja dalam sekuler, bukan hanya memberkati kepada orang-orang secara rohani saja, secara firman saja, tetapi lewat juga pelayanan kami lewat LB Ministry itu adalah memberkati gereja-gereja yang ada lewat materi yang ada. Lewat materi yang ada. Nah, program LOB Ministry sendiri itu di masa-masa pandemi COVID seperti ini seperti apa? Selain yang tadi kita LOB Ministry sudah ke salah satu gereja di merek gereja tertentu. Nah, untuk kedepannya lagi sampai akhir tahun seperti apa nih kalau melihat perkembangan COVID-19? Gimana, Pastor? Ya, kalau untuk perkembangannya ini kami biasanya LOB Ministry kan setiap tahun kita mengadakan KKR keliling bawa tim. Ya, kebetulan juga ada orang tua dan juga termasuk pimpinan. Kalau kita kami anggap bukan pimpinan LOB tetapi orang tua, yaitu Ibu Jacqueline, memutuskan selama COVID-19 ini kami nggak adakan KKR keliling, tetapi kita tetap mengadakan ibadah-ibadah online seperti yang sudah berlangsung sudah 1 tahun lebih ini, dan kita bagikan video-video ibadah online itu ke rekan-rekan yang ada, itu salah satunya, dan supaya berkat yang ada di dalam LOB Ministry ini terus tetap berputar. Amin. Dan kita tidak menampung saja, tetapi kita berputar berkat Tuhan tersebut itu kita salurkan ke gereja-gereja, Pastor. Iya, luar biasa. Ada yang gereja yang butuh semen, kita bagikan semen. Ada gereja yang butuhkan kayu, kita belikan kayu. Ada gereja yang sedang membangun fondasi, kita belikan besi. Jadi intinya bahwa berkat Tuhan tidak boleh kita tampung. Kita harus menyalurkan supaya Tuhan gantikan yang baru. Amin. Wah, luar biasa. Ya. Pemirsa, kita mendengar penjelasan dari Pastor Joe yang dari Bau-Bau. Walaupun kami ada sedikit kendala teknis, wajah dari Pastor Joe kami tidak bisa lihat, tetapi suara Pastor Joe sangat jelas Bapak Ibu dengar. Saya mau katakan bahwa bagaimana secara pribadi Pastor Joe memilih ada 2 mimbar di gereja dan mimbar dalam pekerjaan. Lebih besar lagi bagaimana beliau ada di salah satu ministry yang namanya LOB Ministry. Mereka ternyata begitu luar biasa dalam pelayanan membantu gereja-gereja yang benar-benar membutuhkan. Bahkan di tengah COVID-19 mereka tidak berhenti. Mereka terus berkarya hanya untuk Tuhan. Pastor, saya bisa minta dalam waktu beberapa Pastor khotbahkan ke kami dengan tema malam hari ini, jalan kehidupan. Apa yang Pastor alami, apa yang Pastor rasakan. Nah, ini gambar udah ada lagi nih. Saya dari tadi ngomong-ngomong nggak bisa lihat wajahnya Pastor. Ini udah kelihatan nih sekarang. Saya minta Pastor khotbahkan kami tentang bagaimana jalan kehidupan kita jangan sampai salah pilih. Kalau kita sudah memilih pelayanan, untuk melayani Tuhan, itu nggak salah. Dan ketika kita juga ada di dunia sekuler, itu juga nggak salah. Yang penting semua tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Silakan khotbahkan kami, saya juga di sini. Saya terima dengan khotbah Pak Joe malam hari ini. Silakan, Pastor. Iya, ya baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang mendengarkan saat hari ini, saya mengutip lagi dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 16 tadi ayat ke-11, Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup saudara ada 2 pilihan. Yes. Dan
Dan kalau saudara memilih, jangan sampai salah pilih. Amin. Berdoa baik-baik dan minta hikmat sama Tuhan baik-baik. Dan kalau saudara sudah memilih, maka saudara harus menekuninya, Wow. saudara harus setia, dan saudara harus telaten bahasa Jawanya. Dan saya percaya apa yang saudara pilih itu tidak pernah salah. Amin. Kalau Amin. memang benar kita berada di jalannya Tuhan. Kalau saudara memilih sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang militan. Yes. Jadilah hamba Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang tunduk kepada pemimpin, dan setia kepada Tuhan. Tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara Putus. Nggak ada suaranya. Pemirsa, kami mohon maaf. Ini ada gangguan teknis di studio kami. Kami ada sedikit Ya, gangguan. oke. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara sebagai kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang baik dan luar biasa. Amin. Karena saudara memilih. Kalau saudara memilih menikah, berarti saudara menjadi bapak kepala rumah tangga. Amin. Maka dari itu harus menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang mengayomi istri, anak-anak yang ada. Kalau kita memilih sebagai orang yang hamba Tuhan, melayani sebagai profetik, pemain musik atau bagaimana, tetap kita harus rendah hati. Amin. Ya, harus rendah hati dan taat kepada pemimpin, tunduk kepada pemimpin, setia kepada Tuhan, terlebih banyak dekat dengan Tuhan. Wow, luar Jadi biasa. bahwa sukacita yang berlimpah-limpah itu tidak hanya kepada hamba-hamba Tuhan full timer, tetapi kalau kita bekerja tetapi kita mengalami sukacita, berarti Tuhan tetapkan saudara menjadi pekerja dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dua mimbar. Amin. Wah, luar biasa. Kita sepakat malam hari ini, kita harus tahu bahwa kita ini dua mimbar ya. Bukan hanya di gereja, tetapi di dunia pekerjaan kita punya dua mimbar, dan dua-duanya harus jalan bersama-sama. Kita menjalaninya dengan penuh hikmat agar kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, seperti itu Pastor ya. Luar biasa malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan ke kami lagi? Masih ada? Ya, jadi intinya seperti itu, Pastor, bahwa kita harus tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Tetap harus ada di jalurnya Tuhan. Di jalurnya Tuhan. Nah, saya minta. Ada satu hal. Oke. Ada satu hal, Pastor. Jadi bahwa sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan hadapkan, saya ini mau katakan kadang-kala orang salah tafsir. Jadi hamba Tuhan full timer baru diberkati. Kadang-kala itu orang salah tafsir. Tetapi Tuhan punya cara yang berbeda untuk memberkati orang-orang yang ada yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amen. Jadi Tuhan punya cara memberkati seperti Pastor Sam menjadi hamba Tuhan yang full timer. Yes. Kadang Tuhan izinkan saya, Tuhan izinkan saya menjadi pekerja sekuler dan Tuhan memberkati saya. Waktu saya pekerja sekuler, Tuhan memberkati. Wah, luar biasa. Saya satu waktu akan merasakan ingin menikmati nasi kuning. Gaduh-gaduh. Gado-gado di bau-bau hasil daripada ramuan hasil apa namanya itu kalau ada soto-soto apa namanya tuh ditulis apa namanya arahan apa bukan arahan itu loh, misalnya arahan Pak Pastor Jo gitu loh yang ditulis-tulis itu. Nah, satu waktu mungkin saya akan ada di bau-bau jika Tuhan kehendaki Siap, kita ketemu dalam sebuah pelayanan dan saya akan menikmati pecel lele, apalagi namanya tuh, gado-gado dan nasi kuning ya. Rekan-rekan yang ada di Sulawesi Tenggara, di daerah Kendari khususnya di Bau-Bau yang sempat nonton malam hari ini, jangan lupa biar apa yang Bapak Ibu dengar, lihat malam hari ini, biarlah pembicaraan kita dan saya sangat diberkati apa yang disampaikan oleh Pastor Jo yang ada di Bau-Bau. Dan jangan lupa, dunia sekuler dia menawarkan Bapak Ibu ketika mau sarapan pagi, mau sebelum tidur mau menikmati gado-gado di malam hari, ada cari asuhan dari Pastor Jo di Bau-Bau.
Apa namanya Pastor Jo? Apa namanya tempat jualan? Tempat saya ada dua tempat, sama namanya, ada warung Bang Jo dan ada gado-gado Bang Jo. Yang gado-gado Bang Jo itu saya pakai food truck, pakai mobil. Di posisinya di mana, Pastor? Kalau di bau-bau? Posisinya yang di bau-bau, yang warung itu dekat Lipo Plaza. Gitu ya. Yang satunya yang pakai mobil itu dekat Pantai Kota Mara. Itu sama-sama jual gado-gado, nasi kuning dan nasi kuning lalapan. Oh, lalapan. Sekali lagi pemirsa, jangan lupa mau sarapan pagi, mau makan malam, mampir di lalapan Bang Jo. Bang Jo, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Waktu juga yang akan memisahkan kita. Kami mohon maaf tadi sedikit ada gangguan teknis untuk gambar, namun suaranya kami tetap bisa dengar jelas. Dan biarlah kita ketemu, dan saya janji kita akan ketemu satu waktu di tempat jam yang seperti ini, namun dalam tema yang berbeda jika Pastor bersedia bersama dengan kami. Salam buat keluarga besar, buat orang tua LOB Ministry, Ibu Jacqueline. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin. Haleluya. Pemirsa yang ada di rumah, tak terasa waktu kita sudah 1 jam lebih 7 menit dalam acara 2 menit saja. Dan biarlah apa yang kami sampaikan sekali lagi itu bisa memberkati dan membuka sedikit pandangan dari Bapak Ibu bahwa jalanilah kehidupan ini dengan sebuah pilihan, dan ketika kita memilih jalan kehidupan itu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus membela dan menolong kita. Saya Samuel Pangalo sebagai host dan kru kami yang bersama-sama di Studio 3 malam hari menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada kita semua yang bersama setia sampai malam hari ini. Ada Ibu Meleti Usman, Ibu Nela Gerungan, Bapak Julianus Mamura, Bapak Daud Bahanimbulo, dan yang lain bersama dengan kita sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu depan, Senin dan Selasa, dalam acara 2 menit saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.